Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising. Selamat datang di channelku Madam Mary. Ini adalah pertama kalinya untuk bacaan zodiak, dan teman-teman aku saranin untuk lihat Sun, Moon, Rising kalian. Jadi kalau kalian mungkin belum pernah dengar atau tidak tahu, kalian bisa searching dulu di Google. Jadi apa sih Moon zodiakku atau apa sih rising zodiakku, seperti itu. Contohnya aku untuk sunku adalah Taurus, kemudian untuk moonku adalah Capricorn, kemudian untuk risingku adalah Pisces, seperti itu. Oke, kita akan bertemu di pel kalian. Silahkan ke box description untuk memilih pel kalian di timestamps. Selamat bertemu di pel kalian, teman-teman. Halo teman-teman kalian Taurus. Kita sama, aku sunku adalah Taurus. Jadi kita akan lihat pesan apa yang perlu kamu dengarkan saat ini, teman-temanku Taurus. Spirit Guide, Guardian Angel, tolong beritahu kami apa yang perlu didengarkan oleh teman-teman Taurus di bacaan kali ini. Oke, terima kasih. Justice. Oke, teman-teman, aku lihat sih mungkin ada beberapa kalian yang mengalami urusan hukum seperti itu, dan akhirnya kalian mendapatkan keadilan atau keputusan, atau juga aku dengar sih seperti kontrak, MOU, mungkin perjanjian kerjasama yang berkenaan dengan dokumen. Tapi di lain sisi juga aku melihat bahwa ada keadilan. Jadi orang yang menyakiti kamu akhirnya minta maaf, atau mereka mendapatkan karma, seperti itu aku dengar. Oke, Knight of Swords. Ya, teman-teman. Di sini aku lihat bahwa hal ini mengganggu pikiran kalian selama ini, dan akhirnya itu mencapai garis akhir. Jadi di akhir ini gitu, maksud di garis akhir ini akhirnya semuanya terlihat jelas seperti itu. Kemudian The Moon. Oke. The Moon ini sebenarnya kalau di sini aku lihat bahwa selama ini kamu tidak bisa tidur. Jadi kalian sering insomnia kalau aku dengar seperti itu, karena berbagai macam overthinking. Kemudian banyak sekali, ya, Taurus biasanya overthinking, karena aku overthinking, jadi mungkin kebanyakan dari kalian juga overthinking. Jadi sebenarnya itu belum terjadi, tapi kita sudah kayak mikirin dulu gitu loh, supaya siap gitu sebenarnya. Tapi di sini Spirit Guide kalian mengatakan bahwa belajar untuk surrender, belajar untuk pasrah kepada Tuhan, seperti itu, mengenai apa yang akan terjadi, seperti itu. Jadi kadang overthinking itu malah membuat runyam gitu ya, membuat rumit. Sebenarnya itu tidak segitunya gitu, tapi karena pikiran kita sudah over duluan, makanya menjadi banyak tenaga yang keluar, dan itu tidak perlu seperti itu. Kemudian juga teman-teman Taurus, kalian diminta untuk memilih-milih hal gitu, memilih-milih hal yang perlu dipikirkan atau tidak, seperti itu. Kemudian emosi yang sebenarnya sudah tidak berguna gitu ya, sudah tidak berguna untuk kalian, tinggalkan itu. Jadi jangan terlalu lama berada dalam fase itu gitu. Memang kita sebagai Taurus memang cenderung lebih lama dalam memaknai sesuatu, lebih dalam juga gitu. Tapi semakin lama kamu akan semakin tahu bahwa energi kita ini berharga gitu loh, dan tidak semua hal atau tidak semua orang berhak untuk mendapatkan attention kita gitu ya, teman-teman. Dan Spirit Guide kamu mengatakan bahwa
yang sudah berlalu, yang sudah terjadi itu jadikan pelajaran. Jadi tidak perlu dipikirkan berlarut-larut. Jadi fokuslah kepada saat ini, kepada depression seperti itu, di momen ini, dan supaya kamu tidak lumpuh gitu. Aku dengar kata lumpuh. Jadi banyak orang yang sebenarnya mereka seharusnya sudah berada di siklus berikutnya, tapi mereka masih terus-menerus memikirkan masa lalu seperti itu, teman-teman. Kemudian Three of Coins. Di masa depan gitu ya, anytime soon gitu, dalam waktu dekat kamu akan diberikan opportunity kalau aku lihat, dan kamu sebenarnya aku bisa bilang kamu tidak bisa mengambil itu semua seperti itu. Jadi kamu harus milih dari opportunity itu, kesempatan itu mana yang berguna atau lebih menguntungkan untuk kamu, seperti itu aku dengar. Kemudian The Star. Oke, teman-teman, aku lihat berapa kalian akhirnya mendapatkan recognize seperti itu. Jadi ini The Star biasanya berhubungan dengan the fame gitu ya, kepopularitasan seperti itu. Mungkin kalian ada yang punya account TikTok atau kalian berbisnis di sosial media, itu kalian akan mendapatkan banyak viewers, followers, kemudian banyak mungkin bisnis kalian yang dapat orderan seperti itu aku dengar. Kemudian kalau kalian kerja, akhirnya atasan kalian atau orang-orang di sekitar kalian paham gitu bahwa kalian sadar lah, kalau aku bilang sadar bahwa kalian bekerja dengan keras selama ini dan menghasilkan yang menguntungkan untuk perusahaan seperti itu. Kemudian Wheel of Fortune. Oke, teman-teman, aku lihat akan ada breakthrough untuk kalian. Jadi breakthrough itu seperti hidup kalian dibuat berubah lebih baik gitu. Jadi contohnya gini, mungkin kalian sebelumnya punya utang banyak gitu dan kalian bingung bagaimana untuk lunasin hutang ini, tiba-tiba kalian dapat uang nomplok gitu. Ini aminin aja ya, jangan bilang nggak mungkin, jangan bilang kayak gitu. Bilang itu amin, bilang berdoa gitu. Kalian mungkin akan mendapatkan, mungkin kalian YouTuber, akhirnya kalian monetize gitu seperti itu, dan kalian mendapatkan penghasilan dari YouTube atau bisnis kalian yang lain, atau warisan aku dengar juga. Jadi akhirnya kalian bisa beli rumah, beli mobil seperti itu, dan hutang kalian lunas, dan kalian juga bisa membantu banyak orang aku dengar. Dan Wheel of Fortune ini memang kalian manifestasi itu gitu, kalian berdoa untuk mendapatkan itu. Kemudian Ten of Coins ya teman-teman, akhirnya kehidupan kalian yang tadinya terlihat gelap seperti itu, aku dengar akhirnya melihat terang seperti itu. Ten of Coins itu dia sebenarnya aku bilang berada dalam masa bukan nyaman sih, bisa dibilang puncak, tapi tergantung ya teman-teman, standar orang puncak orang itu berbeda-beda. Dan di sini aku bilang puncak ini adalah akhirnya kamu bisa membeli atau mendapatkan apa yang secara materi ya teman-teman, yang kamu inginkan, kamu idamkan, atau kamu manifest terus gitu loh. Kamu doakan terus. Mungkin kamu pengen beli mobil atau apapun lah itu, beli handphone, ganti handphone, atau beliin orang tua atau keluarga seperti itu, akhirnya itu terwujud. Kemudian The Fool, dan akhirnya karena materi kalian sudah terpenuhi ya teman-teman, akhirnya kalian The Fool ini di sini aku lihat kalian sebenarnya di sini terlihat compang-camping gitu, tapi The Fool itu adalah artinya bahwa kalian menjadi riang lagi, menjadi gembira lagi. Tapi di sini kalian diminta untuk hati-hati. Kalau kalian mendapatkan uang yang cukup banyak ya dalam waktu dekat seperti itu, jangan
jangan langsung hura-hura, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi selalu sisakan atau sisihkan uang untuk cadangan, seperti itu aku dengar. Sehingga aku dengar kalau kalian sudah melunasi hutang-hutang kalian, aku nggak tahu kenapa aku dengar aplikasi pinjaman online. Jadi silahkan, jika itu sudah lunas, kalian hapus dari handphone kalian, sehingga kalian tidak datang lagi ke situ. Kemudian kita akan ambil dari Oracle. Your guidance is divinely guided. Iya teman-teman, jadi apapun yang kamu alami sekarang, semua itu adalah memang guidance, memang tuntunan dari semesta yang membawa kamu melewati segala tidak keenakan itu gitu. Mungkin kamu merasa kalau bisa sekarang, kenapa sih lama-lama, kenapa sih aku harus melewati banyak hal, kenapa aku harus stres, kenapa aku harus frustasi, kenapa aku harus depresi. Bukannya Tuhan bisa ngelakuin itu sekarang ya. Mungkin beberapa kalian merasa seperti itu. Iya teman-teman, Tuhan bisa melakukan apapun dalam sekejap, dalam hitungan detik, seperti itu. Tapi jika seperti itu, kita tidak belajar tentang iman, kita tidak belajar tentang kesabaran, dan kita tidak berlatih apa-apa. Sedangkan kita datang ke bumi ini adalah untuk berlatih, untuk belajar gitu. Dan sebenarnya setelah kita mati ya, dalam tanda kutip, setelah kita pergi dari kehidupan kali ini gitu, yang kita bawa itu adalah pelajaran ini, latihan ini untuk kehidupan berikutnya, seperti itu teman-teman. Jadi apapun challenge yang datang ke kamu, itu adalah untuk latihan bagi kamu teman-teman. Kemudian birthing a new age, birthing new creations, driving a new world into being ya teman-teman. Dengan wheel of fortune muncul, itu artinya bahwa kamu akan berada dalam kehidupan atau path yang berbeda dari sebelumnya. Jadi mungkin kamu merasa asing, tapi itu sebenarnya adalah path yang selama ini kamu mimpikan gitu. Mungkin kamu dulu kerja di 9 to 5 jobs di korporasi, atau mungkin dengan instansi dengan banyak birokrasi seperti itu dan politik segala macam. Kemudian kamu selalu memimpikan kamu punya usaha sendiri, kamu punya bisnis sendiri. Akhirnya kamu bisa membuat bisnis kamu sendiri dan kamu tidak perlu kerja untuk orang lain lagi. Kemudian boundaries, where do you need to establish aduh, aku terlalu kenceng ngomongnya teman-teman. Better boundaries, terlalu cepat ngomongnya karena memang kalau channeling itu aku harus cepat, karena memang beberapa spirit guide kalian memang ngomongnya cepat gitu teman-teman. Jadi tolong dimaklumi kalau memang merasa kalian aku ngomongnya terlalu cepat, kalian bisa speed ke slow gitu, ke slow speed gitu. Kemudian boundaries, teman-teman, di sini aku mendapatkan pesan dari spirit guide kalian harus belajar untuk boundaries tuh, memberi batasan. Oke teman-teman, aku lanjutin. Jadi di sini kalian diminta untuk memberikan batasan gitu kepada orang-orang di sekitar kalian. Ada banyak hal, atau tidak semua hal kita harus ceritakan tentang hidup kita ke orang lain, seperti itu. Jadi pilih-pilih orang, kalau perlu malah nggak perlu kasih tahu siapapun gitu loh. Kalian simpan untuk diri kalian sendiri, atau kalau kalian butuh tempat curhat, kalian bisa cerita kepada teman yang kalian percayai, atau kepada spirit guide kalian. Kalau kalian beberapa memang aku dengar sudah lancar, aku bisa bilang, berkomunikasi dengan dunia spirit, seperti itu. Teman-teman, aku pikir ini cukup untuk kalian semua, teman-teman yang berzodiak Sun, Moon, Rising Taurus. Silahkan dicek untuk Moon atau rising kalian di zodiak yang lain. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua. Bye bye. Hai teman-teman kalian yang berzodiak Sun, Moon, Rising Virgo, kita akan cari tahu pesan apa yang perlu kalian dengarkan. Spirit Guide, Guardian Angel, please beritahu teman-teman Virgo yang menonton video kali ini. Oke. The World. Teman-teman, aku lihat beberapa kalian dalam waktu dekat akan melakukan perjalanan,
ada yang perjalanan bisnis, ada yang liburan, ada yang mengunjungi keluarga, mungkin juga berkaitan dengan mungkin mau lebaran seperti itu. Kemudian juga aku dengar ada yang mau pindah kota, pindah negara. Selamat, karena aku lihat itu adalah impian kalian selama ini, dan itu adalah salah satu opportunity ya. Jadi pindah tugas aku dengar juga. Jadi itu adalah sebenarnya aku dengar kalian agak takut, tapi oke, jangan takut teman-teman, karena memang setelah kita keluar dari comfort zone kita, zona nyaman kita, memang semuanya baru, tetapi semuanya sebenarnya excited gitu ya. Dan kamu merasa mendapatkan passion lagi untuk menjalani hari-hari kamu. Kemudian aku dengar juga kamu akan bertemu dengan soul family kamu, soul friends kamu, kemudian juga soulmate, aku dengar seperti itu teman-teman. Dan ini sebenarnya kamu sudah mendapatkan ini, intuisi ini, kemudian pesan ini dari semesta gitu, karena kamu sudah manifestasi ini juga cukup lama. Kemudian Ace of Swords. Oke teman-teman, ada S2, kemudian The World, The Lovers. Ini sangat menakjubkan ya teman-teman. Kalian Sun, Moon, Rising, Virgo, bahwa semuanya akhirnya siklus sebelumnya sudah selesai, dan kalian akan menapaki siklus baru seperti itu. Karena aku nggak tahu ya, karena beberapa orang sesuai beda-beda gitu loh siklusnya. Ada yang 10 tahunan siklusnya, ada yang 8 tahunan, 15 tahunan, beda-beda. Dan sekarang aku lihat kalian teman-teman Virgo, iya benar banget nih, the death muncul. Jadi banyak hal yang sudah kalian tinggalkan dan sudah tidak resonate lagi dengan kehidupan sebelumnya, dan aku melihat kalian selesai melakukan banyak hal. Jadi mungkin kalian habis putus seperti itu, kemudian juga kalian aku bilang kehilangan temen. Jadi banyak teman kalian yang sebenarnya sudah lama berteman dengan kalian, akhirnya kalian sudah putus hubungan seperti itu, putus komunikasi, karena memang kalian menuju kehidupan baru teman-teman, bisa dibilang gitu. Jadi kalian seperti terlahir baru seperti itu. Dan sebenarnya itu aku lihat itu adalah doa kalian gitu loh teman-teman. Kemudian Nine of Swords, ya. Nine of Swords ini sebenarnya aku lihat adalah energi sebelumnya, energi pas ya. Kalian seperti kayak menampis gini, kalau kalian lihat kayak menampis hal-hal yang tidak penting untuk kehidupan kalian, dan satu persatu akhirnya kalian seperti ikhlas gitu, seperti ikhlas bahwa oke, aku tidak bisa membawa orang ini ke kehidupanku di masa depan seperti itu, dan hal ini juga. Dan akhirnya kamu belajar bahwa hanya beberapa hal saja yang harus aku bawa. Kemudian Five of Swords. Oke, banyak sekali swords ya teman-teman. Jadi aku lihat kalian banyak sekali melakukan shadow work sebelum ini, di energi sebelumnya. Dan ya banyak training, banyak, sebenarnya aku bisa bilang bahwa kalian merasa berdarah-darah, aku dengar seperti itu. Kemudian Confucius, ya akhirnya kalian mendapatkan kebijaksanaan teman-teman, kalian mendapatkan hikmat, aku bilang. Jadi untuk kehidupan berikutnya di masa depan maksudku, kalian akhirnya bisa menjalani atau menghadapi setiap challenge yang datang ke kalian. Kemudian Six of Cups, ya akhirnya kalian menjadi balance teman-teman. Kalian tahu cara mengembalikan energi kalian, karena aku lihat di masa depan kalian akan cukup sibuk ya teman-teman, cukup sibuk dengan dunia kerja, kemudian dengan karir kalian yang aku dengar begitu cemerlang seperti itu. Dan kalian akhirnya tahu bahwa
aku perlu balance untuk apa ya, untuk produktif seperti itu. Kemudian Seven of Coins, ya banyak sekali opportunity yang akan datang, banyak sekali pekerjaan yang harus kalian lakukan teman-teman Virgo. Jadi di sini kalian diminta sebenarnya untuk sedikit slow down sih teman-teman. Jadi coba praktekkan slow living, aku bilang seperti itu, karena kalau kalian terus-menerus apa ya, sebenarnya bagus teman-teman gitu, karena kita tidak melulu gitu ya, tapi teman-teman Virgo, kalian itu sebenarnya orang-orang yang bijaksana. Virgo itu identik dengan dia suka mengambil waktu sendiri untuk meditasi, untuk berisolasi. Jadi mereka tahu kapan mereka harus menarik diri dari sosialisasi seperti itu. Jadi tapi di apa namanya, di karir kamu berikutnya seperti itu, kamu perlu cukup apa ya. Oke teman-teman, aku lanjutkan. Jadi kalian butuh waktu untuk slow down gitu, karena kalian memasuki dunia baru kalau aku bilang seperti itu. Jadi kalau kalian terlalu cepat atau terlalu apa ya, terlalu buru-buru seperti itu, kalian akan merasa kaget, aku bilang, karena kita ambil saja anak-anak balita, anak-anak kecil yang baru pertama kali apa namanya, berdiri kemudian berjalan seperti itu kan, mereka mulai dari merangkak dulu gitu. Jadi kamu tidak perlu terlalu hard gitu, terlalu keras sama diri kamu sendiri gitu. Nikmati setiap perjalanan yang kamu lewati. Jadi kamu tidak langsung master gitu teman-teman. Kamu harus belajar dulu, kamu harus berjalan dulu, kamu harus training dulu seperti itu teman-teman. Kita akan ambil dari Oracle. Oke. Love ya teman-teman. Tadi aku bilang bahwa kalian akan the lovers ini, kalian akan bertemu dengan apa ya, dengan soul friends atau soul tribe atau soul family atau soulmate di negara baru atau di kota baru seperti itu aku dengar, atau di tempat kerja baru mungkin aku juga dengar. Jadi dan satu lagi aku juga dengar bahwa ini adalah karir yang kamu bakal cintai gitu loh, seperti itu. Dan kamu melakukan itu bukan karena terpaksa lagi, tapi karena memang kamu mencintai itu, dan kamu akan merasa lebih bahagia, aku bilang seperti itu teman-teman. Kemudian wake, bangun. Oke. Jadi aku dengar bahwa sebelum ini kalian sudah mengalami seperti spiritual awakening atau wake up call gitu ya, aku bilang, bisa bilang seperti itu. Mungkin tidak resonate dengan semua teman-teman Virgo, tapi seperti kalian akhirnya dapat apa ya, dapat pertanyaan gitu ya dari diri kamu. Sebenarnya aku mau ngapain sih? Sebenarnya apa sih yang ingin aku kerjakan gitu. Dan akhirnya kalian menentukan itu dan kalian melakukan itu, melakukan apa yang harus kalian lakukan, dan ya kalian mengalami perubahan hidup seperti itu. Kemudian change ya. Seperti aku tadi bilang bahwa kalian mengalami apa ya, perpindahan seperti itu dari siklus lama ke siklus baru gitu. Dan perubahan ini sebenarnya mungkin beberapa kalian merasa takut gitu, karena ya apa ya, unknown gitu loh. Kita belum paham tentang ini, seperti kita pindah negara seperti itu, kita tidak tahu jalan, belum paham sekitar kita, tetangga kita, atau di mana minimarket, di mana apa namanya, rumah sakit atau segala macam gitu. Tapi suatu saat nanti, lama kelamaan, hari ke hari kita pasti akan paham gitu. Mungkin beberapa kalian merasa bahwa di awal-awal seperti angin puting beliung
perubahan ini, seperti itu. Menakutkan dan terlalu cepat mungkin beberapa aku dengar, tapi enggak, ini tidak terlalu cepat teman-teman, karena ini kalian sudah dilatih sangat lama untuk mengalami perubahan ini, seperti itu. Jadi ambil waktu untuk observe, untuk analis kehidupan kalian setiap hari. Mungkin kalau kalian belum pernah menulis diary atau jurnal seperti itu, kalian bisa coba untuk melakukan itu. Jadi kalian aware gitu loh, kalian sadar apa yang kalian lakukan sekarang. Karena kayak kita nyupir ya teman-teman, kayak kita nyetir lah, kita tahu kita mau aku lanjutkan teman-teman. Jadi kalau kita kayak nyetir gitu ya, kita mau ke pasar gitu, kita tahu kita mau ke pasar, tujuan kita ke pasar dan kita bakal nyampe, tapi kita kadang ngelamun gitu loh di tengah jalan gitu loh, nggak sadar bahwa kita lagi nyetir gitu kan. Jadi spirit guide kalian minta bahwa di setiap hari gitu kamu lihat lagi gitu, sebelum kamu tidur biasanya kamu observe lagi, kamu flashback lagi seharian dari kamu bangun tidur, apa saja yang kamu lakukan, seperti itu. Itu sebenarnya salah satu cara meditasi jika ada kalian beberapa teman-teman yang tidak terbiasa untuk meditasi, duduk, berdiam seperti itu. Kalian bisa mulai dari situ dulu, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, aku pikir ini cukup untuk kalian teman-teman yang berzodiak Sun, Moon, Rising Virgo. Semoga ini membantu untuk kalian semua. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua. Bye bye. Halo teman-teman kalian yang berzodiak Sun, Moon, Rising Capricorn, selamat datang. Kita akan lihat pesan apa yang perlu kalian dengarkan saat ini dari spirit guide kalian, guardian angel kalian. Spirit guide, guardian angel, kalau beritahu kami apa yang terima kasih. Seven of Pentacles, teman-teman. Ya, aku lihat kalian mungkin sedang menunggu sesuatu seperti itu. Mungkin kalian punya bisnis atau YouTuber, menunggu kapan sih aku monetize ya, kapan sih aku mencapai 1K subscribers, kapan sih ini kejual, kapan sih ini cair duitnya, project ini kapan sih menghasilkan, seperti itu. Aku lihat kalian sedang menunggu sesuatu untuk membuahkan hasil. Kemudian 3 of Wands ya teman-teman. Sebenarnya ini agak lucu ya gitu, karena aku lihat bahwa kalian kayak mantengin gitu, setiap hari kalian lihat gitu, ini kapan aku dapat orderan, kapan sih ini bakal cair gitu, kapan project ini akan ada hasilnya, kapan aku bakal dipanggil untuk interview pekerjaan baru, seperti itu. Dan kalian kayak capek gitu ya, capek. Aku dengar kata nggak tahu, capek pokoknya, kalian pengen selesai gitu. Kayak aku nih sebenarnya minta kerjaan gitu, tapi kenapa nggak dikasih gitu. Aku juga dengar beberapa orang ngeluh seperti itu. Oke teman-teman, kita akan lihat lagi. Four of Pentacles. Oke teman-teman, aku dengar kalian punya sesuatu gitu ya, aku nggak tahu, aku tidak lihat dengan jelas, tapi aku yakin kalian tahu. Jadi itu kalian jaga terus. Jadi sebenarnya Tuhan ingin ngambil itu gitu dari kalian, dan kalian akan diberi yang baru seperti itu dan lebih baik gitu. Tapi kalian kayak sulit banget untuk untuk melepas itu, seperti itu teman-teman. Mungkin kalian sudah sebenarnya aku juga dengar kalian sebenarnya dapat pekerjaan, tapi kalian harus pindah keluar kota atau keluar negeri, mungkin tergantung situasi kalian. Tapi kalian seperti berat untuk pergi ke sana, seperti untuk meninggalkan keluarga kalian, mungkin seperti itu. Atau kalian takut gitu loh untuk jauh dari keluarga kalian, seperti itu. Iya. Di sini kalian lihat Six of Cups, Ini kan sebenarnya kita ibaratkan Tuhan gitu. Tuhan itu ingin exchange gitu loh,
Oke, kamu pergi dari kampung halaman kamu ke kota yang aku pilihkan untuk kamu, dan kamu akan mendapatkan lebih banyak abundance, aku dengar seperti itu. Kemudian 6 lagi. Oke, 6 of Wands ya teman-teman. Jadi aku nggak tahu ya, tapi di sini sebenarnya jangan tersinggung ya teman-teman, karena aku hanya menyampaikan apa yang roh kamu, roh pelindung kamu sampaikan, bahwa sebenarnya kalau kamu mau pergi atau kalau kamu mau keluar dari zona nyaman itu, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau, pekerjaan yang kamu pengen, atau bisnis kamu laku seperti itu, bisnis kamu lancar, barang kamu laku, tapi kamu ragu gitu, kamu ragu untuk melangkah, untuk mengambil keputusan itu, untuk meninggalkan zona nyaman itu. Aku dengar seperti itu teman-teman. Jadi kalian yang tahu ya teman-teman, silahkan disesuaikan. Kemudian 2 of Staves ya, kalian masih pegangan sama yang lama. Aku dengar seperti itu. Yang lama itu mungkin pekerjaan yang lama, atau teman-teman yang lama yang sebenarnya sudah tidak berguna, tidak bermanfaat untuk pertumbuhan kalian. Gak tahu kenapa aku dengar, karena beberapa roh kalian memang orang-orangnya cukup tegas ya, cukup apa sih, straightforward kayak gitu. Jadi mereka kayak nggak babi bu gitu loh, langsung ngomongnya. Sebenarnya kalian sudah Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi aku dengar bahwa sebelumnya kalian sudah mendapat pekerjaan, sudah keterima pekerjaan kalau aku dengar seperti itu. Tapi aku nggak tahu kenapa kamu tidak mengambil itu. Alasannya aku lihat adalah bahwa kamu harus meninggalkan orang tua kamu seperti itu, ke kota lain, atau meninggalkan pasangan kamu, keluarga kecil kamu seperti itu kalau kamu sudah berumah tangga, dan itu cukup berat untuk kamu seperti itu teman-teman. Kita akan cari lagi, kita akan ambil lagi. Sebagai guardian angel, apa yang harus didengarkan oleh teman-teman Sun, Moon, Rising, Capricorn? Karena aku lihat kalian memang dalam masa penantian seperti itu. 3 of Coins ya teman-teman. Jadi bagaimanapun memang kalian harus memilih. Kalau kalian memilih untuk tetap tinggal di kampung halaman kalian, untuk mungkin menjaga orang tua kalian, mungkin orang tua kalian butuh kalian seperti itu ya. Jadi kalau kalian milih seperti itu, maka memang pekerjaan itu pasti akan datang, tapi mungkin butuh waktu cukup lama seperti itu, dan mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kalian gitu. Tapi di sini aku lihat the sun di sini aku lihat bahwa akan banyak gitu ya teman-teman, akan banyak opportunity yang datang ke kalian. Di sini kalian lihat kan, ini dia semuanya memanah sesuatu dan melihat ke atas seperti itu. Jadi memang kalian masih berada dalam masa penantian teman-teman. Kita akan lihat lagi. Oke, langsung muncul Justice ya teman-teman. Oke teman-teman, Justice ini sebenarnya biasanya berhubungan dengan hukum, tapi di sini aku melihat bahwa akan ada orang gitu ya, orang penolong lah aku bilang, orang yang dikirim Tuhan untuk menolong kamu. Kalau kamu memang nggak pengen pergi gitu ya, dari kota itu, dari negara kamu seperti itu, dan tetap kekeh untuk melakukan hal itu gitu ya, dengan berbagai macam alasan seperti itu, maka akan ada orang yang datang ke kehidupan kamu yang dia bisa datang untuk menolong kamu membuat bisnis itu atau pekerjaan kamu bagus gitu, maksudnya stabil atau membuahkan hasil, atau bisa dia memaksa kamu untuk pergi gitu, untuk pergi. Gini sebenarnya, kayak gini, dia bisa orang tapi bisa juga kejadian. Oke, aku lanjutkan teman-teman. Jadi situasi atau orang ini akan membuat kalian untuk memilih gitu ya, memilih sebenarnya ini sedikit memaksa gitu,
Tapi ini memang campur tangan dari semesta, campur tangan dari Tuhan, sehingga ini kamu bisa apa ya kehidupan kamu berjalan lagi gitu loh teman-teman. Karena kalau kita menunggu dan tidak melakukan apapun, ya bisa dibilang kita nganggur gitu kan teman-teman. Dan di sini semesta atau spirit guide, guardian angel kalian akan membuat kalian tidak mau kalian membuang waktu. Kalau aku dengar seperti itu, karena aku dengar beberapa kalian sudah terlalu lama ini menantikan suatu hasil yang nggak tahu kapan bakal berbuah, seperti itu aku dengar. Kemudian stability and equilibrium, ya teman-teman. Situasi atau orang ini yang Tuhan kirimkan ke kamu ini, awalnya mungkin kelihatannya seperti apa ya, pengganggu seperti itu. Karena contohnya kalau kita tidur gitu ya, tidur tiba-tiba petir gitu ya, itu kan kayak kita diganggu kan gitu. Tapi sebenarnya itu adalah alarm supaya kita segera bangun dan siap-siap untuk pergi kerja meskipun hujan deras gitu kan teman-teman. Kemudian ya oke, teman-teman kalian diminta untuk jujur. Jujur dan memilih apa ya, kalau aku bisa bilang sesuai dengan kata hati kalian gitu. Jadi jangan ini sebenarnya agak sulit ya teman-teman kalau berhubungan dengan keluarga atau orang tua. Mungkin di sisi lain kalian pengen pergi gitu kan, kalian pengen punya pengalaman baru, pindah kota, pindah negara, tapi di lain sisi juga kalian punya orang tua atau keluarga yang harus kalian temani gitu, yang butuh kalian, seperti itu. Tapi spirit guide kalian mengatakan kalian harus jujur kepada diri kalian sendiri apa yang kalian pengen. Karena aku dengar sebenarnya kalian tahu kalian pengennya apa gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa kalian takut ya, aku dengar takut untuk mengambil keputusan seperti itu. Sehingga meskipun kalian melihat terus ya ke atas, kalian sudah bawa panah ini, tapi kalian nggak juga melepaskan anak panah ini gitu. Dan kalian terlalu lama ini di sini, kalian lihat menunggu gitu, menunggu dan kayak sebenarnya ini nggak perlu ditunggu lagi, seperti itu teman-teman. Kalian nggak bisa mantengin pohon tomat gitu ya yang barusan kalian tanam gitu loh. Kalian harus melakukan sesuatu yang lain supaya kalian nggak bosen gitu loh, atau bahkan nggak mati kutu seperti itu. Makanya kebenaran dan stabil itu akan datang, dan dia akan memberikan itu kebenaran, kayak memberikan membuat kamu kebangun gitu, membuat kamu terbangun bahwa apa sih sebenarnya aku pengen gitu. Dan orang ini atau kejadian ini, situasi ini yang akan datang ini akan memberikan kamu kestabilan, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, aku pikir ini cukup untuk kalian teman-teman yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Capricorn. Selamat bertemu ke pel kalian yang lain. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua. Bye-bye.